Menurut saya sih belajar dari pengalaman ya, mindset kita itu sangat menentukan. Tiap orang dalam menjalani kehidupannya masing-masing ya, bisnis kah ya, kehidupan kah, apapun itu, saat menghadapi masalah sangat sulit sampai sangat stres, itu seringkali apapun masukan itu tidak akan bisa masuk. Penting ya buat kita adalah mindset ya. Jadi saat kita ketemu masalah sangat sulit sekalipun, itu selalu harus ingat bahwa sebetulnya kalau kita melihatnya dengan cara yang berbeda, kita yakini bahwa pasti ada jalan, pasti ada cara. Sosok kita bangkit berdiri yuk, kita berfellowship terlebih dahulu, boleh berikan salam kiri kanan, katakan Tuhan Yesus baik buat saudara. Sepanjang pagi siang hari ini kita percaya kita akan terus memuji menyembah Tuhan kita yang luar biasa dan dahsyat, amin. Karena kasih yang sempurna, anugerah yang besar bagi setiap kita bersama-sama datang di tempat ini untuk memuji menyembah Tuhan, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yuk. Kita sama-sama belajar lagu baru buat saudara. Saya itu sama-sama kita menari untuk kemuliaan nama Tuhan saudara. Hey. Sama-sama yuk. Jangan lelah bersama memuji Dia, sebab kuasa Dia bagi yang mengasihinya. Ku kan bersuka walau dunia tak mudah, Dia berikan kekuatan. Amin. Kekuatan baru, katakan hey, 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 come on.
Sebab Dia baik selama-lamanya. Yang percaya dengan amin. Hey. Boleh tepuk tangan sama-sama ya. Katakan bersaudara. Sing. Dia bangkit bagiku, Dia bangkit bagiku, Tuhan Allah bersamaku. Amin. Kuasa membikalkan hidupku dipulihkan Tuhan Amin. Allah. Boleh sama-sama angkat jempol tinggi-tinggi. Sing. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik, Katakan lebih lagi. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus. Yesus, Dia baik, Boleh tepuk tangan sama-sama ya. Yang percaya dan haleluya. Hey, hey. Dia ada dalam kitab saudara. yang ada di jalanku, bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa saksinya. Amin. Angkat jempol tinggi-tinggi sama-sama, katakan Dia baik. Hey. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik, baik. Haleluya. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik, Dia baik selama-lamanya. Yang percaya dengan amin. Sepakat dengan firman-Nya, sebab Dia baik selama-lamanya. Apapun kondisinya saudara, kita bersuka cita karena Allah kita luar biasa. Come on. Hey. Boleh sama-sama lagi saudara, katakan Dia baik. Angkat tangan tinggi-tinggi, katakan sama-sama. Come on. Sing. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik, Haleluya. Hey. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Hey. Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Amin. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik. Katakan sama-sama, Yesus. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Boleh sama-sama tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Haleluya. Sama-sama katakan wuuu. Hey. Dia baik selama-lamanya, amin. Katakan kiri kanannya, Tuhan Yesus bager bisa. Amin, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik, saudara. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu. Kita percaya kebaikan Tuhan selalu nyata bagi setiap kita yang percaya. Amin. Saya rindu sama-sama Bapak Saudara perenungan kembali perenungan kita tentang salib Kristus. Bagaimana Tuhan mati bagi setiap kita. Tuhan adalah berkorban bagi kita. Saat kita pandang wajah Tuhan, saat kita pandang salibnya Tuhan, saya teramat percaya Saudara. Sesuatu kasih yang besar Tuhan hidup tinggal dalam diri kita. Amin. Kasih Kristus yang besar, Dia tinggal di antara kita. Amin. Bapak Ibu datang dengan keluargamu, boleh bergandengan tangan, yuk sama-sama saudara.
Saya rindu sama-sama kita sembah Dia. Tutup mata kita Bapak Ibu, sepakat tutup mata kita. Kita sembah, katakan Tuhan Kau baik. Sebab pengorbanan-Mu Tuhan bagi kami, yang Kau berikan kepadaku melalui salib-Mu. Kami percaya Kau sangat teramat baik. Kekudusan-Mu Tuhan dan kasih-Mu besar mengalir penuhi kami. Mari kita minta Roh Kudus turun saat ini saudara, melawat setiap kita kasih Kristus yang besar itu. Karena salibnya yang luar biasa, yang penuh kasih, kayak berkata Tuhan terima kasih Tuhan. Pengorbanan-Mu bagi kami. Haleluya, haleluya. Salibnya mengubah setiap kita Bapak Saudara. Salibnya akan terus mengubah hidup kita. Karena kita percaya ada kebaikan Tuhan, ada pengorbanan Tuhan yang besar untuk membawa kita hidup dalam keselamatan kekekalan Bapak Saudara. Haleluya. Amin. Kita percaya kasih-Nya itu besar bagi setiap kita. Salibnya. Saya mengajak sama-sama Bapak Saudara pandang salib Tuhan saat ini dalam penyembahan ini. Mari katakan sama-sama. Salib-Mu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Amin. Menanggung semua dosaku, berikan hidupmu, menggantikan diriku. Bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanmu. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Bapak. Sama-sama yuk angkat pujian sekali lagi. Katakan, salib-Mu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Amin. Menanggung semua dosaku, berikan hidupku, menggantikan diriku. Bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanmu. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Kami bersyukur atas kasih karunia. Sekali lagi sama-sama angkat tanganmu tinggi-tinggi. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu. Amin. Yang terbaik tersedia bagiku. Kami bersyukur kepada-Mu. Saya rindu sama-sama sekali lagi angkat pujian ini.
namanya yang kudus, Yesus. Yesus, apa arti hidupku? Amin. Bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik, tersedia bagiku. Kami bersyukur. Biarkan musik menyembah Tuhan. Mari sembah Tuhan, saudara. Mari sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Sebab anugerah Tuhan besar, saudara. Pengorbanan salibnya yang begitu luar biasa. Tubuh dan jiwanya, saudara. Untuk kita, untuk setiap kita di tempat ini. Mari sembah Dia, katakan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih pengorbananmu yang Kau berikan pada kami. Oleh karena itu kami mau bersyukur melalui pujian ini. Mari kita bangkit berdiri Bapak Saudara. Mari boleh buka tangan kita bergandengan dengan keluargamu. Mari katakan kepada Tuhan dengan sembah syukur. Katakan amin. Yesus, apa arti hidupku? Bila kau tak berikan nyawa yang terbaik, tersedia bagiku. Dengan syukur kepada Tuhan. Haleluya. Angkat suaramu tinggi-tinggi, katakan Yesus, apa arti hidupku? Bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik, tersedia bagiku. mari sekali lagi angkat pujian ini Bapak Saudara. Sebagai rasa syukur kepada Tuhan. Panggil namanya Yesus. Apa arti hidupku? Bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik, tersedia bagiku. Haleluya. Ku bersyukur atas kasih-Nya. Sebab yang terbaik Tuhan berikan. Yang terbaik, tersedia bagiku. Kami bersyukur. Ku bersyukur atas kasih-Nya. Yang terbaik. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan yang terbaik. Yang terbaik, tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Mari puji, mari sembah. Mari Bapak Saudara, depan, belakang, kiri, kanan. Tidak ada yang berdiam, mari kita sembah Dia Bapak Saudara. Kita mau datang kepada Tuhan dan mengucapkan terima kasih atas segala pengorbanan salib Kristus yang besar. Bergandengan tangan sama-sama Bapak Saudara. Haleluya. Oh haleluya. Yeah. Angkat tanganmu tinggi-tinggi sama-sama. Haleluya. Oh haleluya.
Katakan sama-sama lebih lagi sembah Dia. Dia Rano, Dia Rane, Dia Rano. Mari sembah, mari puji Dia. Yes. Sembah, sembah, sembah. Sembah Dia. Nikmati hadirat Tuhan. Yes. Yes. Nikmati hadiratnya dan saudara tempatnya. Haleluya. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. You're the people sing, holy, to the King of Kings. Yes, holy, you will always be holy, holy forever. Mari sekali kita sama-sama katakan. All the angels cry, holy, angkat tanganmu. Segenap ciptaan Tuhan di tempat ini yang dikasihinya memuji Tuhan. Holy, holy forever. Amen, amen. Your people sing, holy, to the King of Kings, holy, you will always be holy, holy. Sekali lagi sama-sama berikan tepuk tangan Allah yang kudus dahsyat. Come on. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, high,
Berikan sorak-sorai, sebab kekudusannya terus hadir melawat setiap umat yang berseru, yang memanggil-manggil Dia, yang merindukan kasih-Nya dicurahkan. Berikan sorak-sorai haleluya. Kami percaya Tuhan, Kau juga terus membawa kami dalam penjagaan malaikat Tuhan di tempat ini. Penuh kasih dan suasana surgawi dan kasih yang sempurna Kau curahkan. Setiap kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan, apapun kondisinya, kami percaya Tuhan baik. Kau Bapa yang kudus Tuhan. Kau Bapa yang kudus. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami juga bersama-sama Tuhan, akan berikan persepuluhan Tuhan. Tuhan berkati, urapi, sertai setiap kami Tuhan. Apa yang kami lakukan di dalam hadirat Tuhan, kami percaya kuasa-Mu sempurna, kasih-Mu turun setiap kami, dan kami dilawat Tuhan sempurna Tuhan. Terima kasih. Bila kami menabur perpuluhan dengan sukacita, kami percaya ada hal baik yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Hanya bagi-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang siap menabur dalam perpuluhan, sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan bersama-sama perpuluhan Bapak Saudara. Amplop Bapak Saudara ada. Bagi yang belum memiliki amplop boleh lambaikan tangannya. Hamba-hamba Tuhan akan melayani Bapak Saudara. Baik, puji Tuhan. Ada? Oke. Nanti dimasukkan ke kotak di depan Bapak Saudara. Hamba-hamba Tuhan terlebih dahulu. Dan boleh diikuti oleh jemaat semua. Baik, selamat berikan perpuluhan Bapak Saudara. Sukacita menyertai Anda. Haleluya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Amin. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergerak, sebab Tuhan menopang tangannya. Oh tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergerak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Kita angkat kedua tangan kita untuk persembahan perpuluhan dan kumpul. Tuhan terima kasih kami dikasih kesempatan untuk memberi yang terbaik dari kami. Kiranya surga dibukakan dan berkat Tuhan dicurahkan di tempat ini ya Bapak. Kami akan terima berlipat-lipat ganda di dalam nama Tuhan Yesus. Keluarga kami dikenyangkan Tuhan. Keluarga kami diberkati. Keluarga kami dijaga, dilindungi dan darah Tuhan Yesus Bapak. 2026 di revival terjadi. Di keluarga kami, di usaha kami, di pekerjaan kami, di hubungan suami istri. Kami diberkati sepanjang 2026. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih berkati yang mengelola keuangan ini dengan baik dan benar. Dan takut akan Tuhan ya Bapak. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita juga ada penyerang anak. Betul ya? Ayo, silakan. Halo. Ayo.
juga tumpuan tangan atas anak-anak yang diserahkan kepada Tuhan. Kialabaya Shande, Labalabaya Shande. Anak Mikela, anak Gabriela, Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, oleh iman kedua orang tua mereka diserahkan kepada Tuhan. Saat ini Tuhan perhatikan mereka, Tuhan urapi mereka di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Anak Mirel, di dalam nama Tuhan Yesus, anak ini juga Tuhan dalam perlindungan Tuhan diserahkan karena iman kedua orang tuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mereka akan turut dijaga, dilindungi dimanapun mereka berada. Malaikat Tuhan senantiasa bersama dengan dua keluarga ini ya Papa. Diberkati usaha orang tuanya, selalu sukses adanya Papa. Diberkati apa yang mereka lakukan, selalu berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Haleluya. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus luar biasa. Haleluya. Yuk silakan. Halo, ya. Yuk. Shalom saudara. Terima kasih untuk di musik luar biasa. Kita nggak kerasa 2026 udah masuk bulan Februari. Ya, kita akan masuk 1 tahun yang menurut dunia itu aneh. Aneh dong. Kayak hal yang besar sama hal yang kecil-kecil itu aneh. Kenapa bisa ngomong gitu? Tiba-tiba ada presiden satu negara diciduk sama Amerika dalam waktu hitungan jam. Aneh ya? Sejarah nggak pernah terjadi itu. Lagi tidur, diciduk sama Amerika, dibawa ke pengadilan. Aneh menurut saya. Ada tiba-tiba emas bulan kemarin masih 1,6, sekarang 3,4 juta. Aneh nggak? Nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Banyak hal yang saat ini terjadi itu aneh dan ping ajaib. Yang paling contoh yang paling gampang dan nyata ya saudara. Saya mau cerita satu kejadian yang aneh saya ngalamin. Minggu kemarin saya diajak ketemu satu orang. Orang ini datang bawa bungkus rokok, tapi dia bukan bungkus rokok yang mahal, tapi yang kayak kretek gitu. Bawa banyak. Selama 3 jam saya ngobrol sama dia habis nggak kurang dari 20 batang. Ya anehnya apa? Dia bilang sama saya, Korinto, ini rokok sehat. Ada dengar nggak rokok sehat? Diciptakan sama profesor dari university ini. Ya, saya katanya dulu itu suka ngap-ngapang katanya. Sakit, jantung nggak enak. Sejak ngerokok ini kata dia, bersih jantung dia. Aneh nggak? Dunia kelihatannya mulai terbalik saya lihat. Dan dia paksa saya ngerokok. Saya bilang, Pak, maaf, saya pendeta loh. Dia bilang, oh Bapak pendeta ya? Coba Pak, sebelum naik mimbar, Bapak rokok dulu. Dia ajarin saya coba. Supaya apa? Supaya nggak gugup kata dia. Ya tenang gitu, Bapak hadapi jemaat juga enak. Bapak tenang gitu loh. Dan hati saya, dunia udah mulai kiamat ini. Bener ya, itu kisah nyata saya ngalamin. Ada rokok sehat yang bisa membersihkan jantung kata dia. Keren gak? Wow. Saudara, dalam situasi apapun, minggu kemarin kita bikin business mentoring di tempat ini. Saya ngundang satu sahabat saya, dia orang pintar, kita ngobrol banyak tentang bisnis ekonomi secara global. Dia bukan orang mikro, tapi dia global, dia makro. Karena dia hampir 100% ekspor. Dia 1 bulan ekspor berapa ratus kontainer ke Amerika, ke Timur Tengah, ke beberapa negara. Diceritakan begini saudara, The Fed tidak mau turunin suku bunga. Kenapa? Karena dianggap ekonomi Amerika baik-baik saja. Tapi kenyataannya
Saudara, ada beberapa indikator bahwa ekonomi dunia overheat saat ini. Dunia itu agak sedikit bikin saya bingung saat ini. Kok emas tiba-tiba bisa jadi 3, sekian juta, kemarin ada koreksi lagi di angka 2, sekian gitu loh. Bingung nggak saudara? Kalau ikutin bingung loh. Maka pada pagi dan siang ini, kalau kita hadapi situasi yang tidak pasti seperti begini saudara, ingat firman Tuhan. Ingat satu, saya mau sama-sama kita belajar dari pagi ini, ingat satu tokoh. Tokoh ini sukses saudara. Suksesnya luar biasa. Siapa? Putar, tidak bisa masuk ke tanah Kanaan, betul nggak? Kenapa Joshua 7 tahun? Hanya dengan 7 tahun, dia berhasil membawa bangsa Israel masuk tanah perjanjian. Puasa itu keren. Sometimes saudara harus punya satu tokoh teladan di Alkitab yang bisa kita contohin pada saat kita lagi susah, lagi berpikir keras, lagi kondisinya tidak nyaman buat kita loh. Saya kalau lagi susah, lagi galau, saya pikirin hamba Tuhan ini. Kenapa Joshua diberkati? Kenapa orang ini bisa bawa bangsa ini masuk dalam Kanaan dalam waktu 7 tahun? Kita buka yuk. Apa sebabnya? Di dalam Bilangan 13 berisi tentang 12 pemimpin daripada setiap suku Israel. Disuruh mengintai saudara. Apa yang terjadi? Dari 12 orang itu apa yang terjadi saudara udah tahu ya. 10 pengintai bilang menakutkan. Sama seperti kita saat ini. Kondisi dunia itu menakutkan. Betul ya saudara? Menakutkan, buat saya itu menakutkan. Kenapa menakutkan? Bayangin nggak? Kemarin emas 3,4. Teman saya bilang, beli loh 5 juta ya. Dia ngomong ke saya, beli sih Tok. Dia telepon saya malam-malam. Tok, gue kemarin baru beli 2 kilo, lu beli dong. Gue bilang kenapa? 5 juta pasti dalam minggu ini. 2 hari turun. Nggak ada yang lebih pintar ya. Betul nggak? Siapa yang bisa memprediksi hal seperti begini? Nobody knows. Nggak ada yang tahu. Saudara, dunia itu bikin kita menakutkan. Sama seperti pengintai ini saudara. Cuma 2 orang yang berhasil mengatakan berbeda, yaitu Yosua dan Kaleb. Saudara, di tahun 2026 mau jadi Yosua dan Kaleb? Amin. Punya satu sudut pandang yang berbeda, satu optimisme yang luar biasa di tengah situasi yang tak menentu. Kita perlu loh sebab optimis. Benar-benar penuh optimis. Saya contoh ya saudara, saya ditawarin rokok. Saya tuh lagi deal sama dia, di satu transaksi sama orang yang tawarin saya rokok, katanya bisa bikin saya naik mimbar nggak deg-degang itu. Ya, kita di depan saya itu deal di angka puluhan M, satu angka transaksi. Teman saya bilang, lu mau rokok nggak? Biar cepat dealnya. Dunia sometimes tidak bikin kita nggak baik-baik saja loh saudara. Betul ya saudara? Saya selalu optimis, hidup kita kalau kita ikutin langkah Joshua aja, jangan jauh-jauh, nggak usah ikutin si anu, si itu, si ini gitu, nggak usah. Ikutin hidup Joshua optimis, punya satu impi yang besar saudara. Saya tuh pagi ini, tema pertama saya mau bicara Joshua, kenapa diberkati Tuhan, karena dia punya impi yang besar saudara. Apakah tahun 2026 udah punya mimpi yang besar?
Saudara sudah rencanakan sesuatu yang besar dalam hidup saudara? Di dalam ketidakpastian itulah kuasa Tuhan bekerja, saudara. Saya ingat pada saat COVID, saya panggil para direksi saya, kita duduk. Saya bilang, omset saya mau terbang tinggi. Saya sebut satu angka, ceprek. Menurut mereka impossible angka itu saya tercapai. Selama 10 tahun saya nggak tercapai angka itu, gitu. Nggak sampai 10 tahun, saya usaha ini berapa tahun. Angka itu nggak pernah saya tembus. Di masa pandemi, saya punya satu mimpi besar. Saya bilang saya mau tembus angka ini. Saudara, apa yang terjadi? Saya sebarkan optimisme dalam hidup saya. Saya katakan diri saya itu, setiap sel itu saya doakan. Hei, kamu bisa. Hei, kamu bisa. Saya selalu bilang saya bisa. Saudara, dan saya bisa. Dan Tuhan berkati saya. Pada saat pandemi, angka saya tercapai, saudara. Bukan karena kuat gagal saya, saudara. Bukan, sama sekali bukan. Karena Tuhan kasih saya satu mimpi yang besar. Saya pengen 2026, katakanlah pada jiwa kita, saudara. Katakan, masing-masing punya jiwa dan rohnya. Katakan, kita bisa loh. Kita bisa loh. Betul nggak, saudara? Tuhan bisa memberkati Joshua. Tuhan yang sama juga bisa memberkati kita semua. Amin. Asal kita punya mimpi sebesar Joshua, saudara. Rahasia orang yang punya mimpi yang besar adalah apa? Dia itu nggak pernah tinggal diam. Itu poin yang kedua saya mau bahas. Kalau sudah mempunyai satu mimpi yang besar, saudara, apakah mimpi itu terwujud dengan sendirinya? Nggak mungkin kan? Pak Teddy punya satu mimpi yang luar biasa. Tapi dia hari di rumah hanya cuma nonton drakor, ya. Dan Tuhan baik tiba-tiba kirimkan uang 1 truk ke rumah Pak Teddy, mungkinkah? Enggak begitu Tuhan kita, betul? Lakukan sesuatu perkara yang besar juga dong. Supaya apa? Supaya mimpi itu tercapai, saudara. Joshua itu berperang melawan siapa, saudara? Raja-raja Amori. Tak tanggung-tanggung, saudara. Dia lawan siapa? 5 raja sekaligus. Keren nggak, saudara? Saya baca kisah Yosua ini, wow. Sometimes kita lawan satu persoalan aja kita udah mundur gitu. Benar nggak, saudara? Satu persoalan, satu urusan kecil aja gitu, bikin suasana hati kita nggak nyaman, nggak damai gitu dong. Ini 5 dong. 5 raja Amori tinawang sekaligus. Keren nggak, saudara? Saudara punya masalah? Apakah lebih besar daripada Joshua hari ini? Saudara, apakah berperang seperti Joshua lawan 5 raja sekaligus? Tidak kan? Masalah kita itu kecil, saudara, di hadapan Tuhan. Amin. Masalah kita itu nggak seberapa besar seperti Joshua hadapin. Dia punya tanggung jawab besar, saudara. Bawa pasukan, bawa bangsa Israel masuk tanah Kanaan. Satu tanggung jawab yang luar biasa. Saudara punya tanggung jawab keluarga. Yang suami-suami, halo. Halo. Anda punya kewajiban membawa keluarga ini masuk dalam hadirat Tuhan. Amin. 2026. Hai ibu-ibu,
ya, Anda punya kewajiban menjadi tiang doa dan keluarga. Anda mau orang sukses kek, Anda mau jadi punya perusahaan lebih besar dari suami kamu kek, Anda lebih powerful daripada suami kamu kek, tetap jadi tiang doa untuk keluarga saudara. Amin ibu-ibu. Lakukan satu perkara yang besar bersama-sama sama keluarga, maka ada sesuatu yang luar biasa. Saudara, kita buka Yosua 10 ayat 7 dan 8. Lalu Yosua bergerak maju dari Gilgal, dan seluruh tentara yang bersama dengan dia, semuanya pahlawan gagah perkasa. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut kepada mereka. Amin saudara. Tuhan yang sama pagi ini katakan kepada kita semua yang hadir di sini, janganlah takut hadapi masalah apapun juga. Amin. Sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Keren gak saudara? Apapun persoalan saudara pada pagi ini, janji Tuhan apa? Tuhan menyerahkan semuanya ke dalam tangan kita. Tuhan bereskan buat kita kok. Tuhan yang berperang melawan musuh-musuh kita saudara. Keren luar biasa Yosua ini gitu loh. Lakukan sesuatu yang besar dan Tuhan campur tangan. Amin. Jangan saya berusaha ajarin anak-anak saya, jangan terlalu cengeng sama Tuhan gitu. Hal kecil-kecil gitu loh, kita ngerengek sama Tuhan. Contoh, Tuhan saya mau beli baju dong, contoh. Anak saya, bukan orang lain, anak saya. Saya coba bilang ke anak saya, coba minta sama Tuhan perkara yang lebih besar. Bukan sekedar baju doang gitu. Tuhan bisa lakukan apapun. Apapun. 2026. Ada sesuatu yang Tuhan mau katakan di tempat ini, saudara. Di GBI Suhat 2 di tempat ini. Hei anak-anak Tuhan, janganlah takut. Karena Tuhan ikut berperang untuk beserta dengan kita di tempat ini. Amin. Masalah apapun. Ya. Masalah apapun saudara. Janganlah takut. Dan Tuhan akan kasih kita kemenangan. Di Yohanes 14 ayat 12. Yohanes 14 ayat 12 saya bacakan biar cepat. Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia melakukan juga pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Saudara, luar biasa loh. 2026. Saudara yakinkan diri kita sendiri. Saudara. Yakinkan diri kita sendiri. Lakukan perkara-perkara yang lebih besar dari tahun-tahun kemarin. Amin. 2025 kita baru lakukan sesuatu dengan kekuatan kita baru 50% misalnya. Saya doakan di tempat ini. Jemaat GBI Suhat 2 2026 lakukan sesuatu perkara yang besar dengan kekuatan 80, 90, bahkan 100%. Pada saat itulah saudara akan merasakan, kok semuanya jadi enteng sih? Karena kekuatannya beda gitu saudara. Ada satu kekuatan, ada satu dorongan yang berbeda. Ada satu speed level yang berbeda saudara. Betul nggak saudara? Ada satu kekuatan yang mendorong kita cok gitu lah. Lewatin satu badai yang dengan cepat banget cek gitu lah. Beres. Saudara kan mengalami satu situasi yang beda sama tahun-tahun kemarin. Gitu loh. Kalau tahun-tahun kemarin ada masalah, karena kecepatan kita cuma 40-50, hadapi masalahnya, masalah datangnya, nggak cepat beres.
Tapi kalau tahu ini dengan kekuatan kita 80, 90 sampai 100%, lewati satu masalah, trek, nggak kerasa gitu loh. Beres urusan saya sama Tuhan. Amin. Kekuatan penuh, saudara. Ini doa saya. Saya tadi pagi bangun, saya doa. Istri saya tanya, kok kamu nggak jalan sih? Saya nggak tahu. Hari ini saya doa untuk GBI Suha 2. Bangun pagi saya doa, Tuhan kasih kekuatan. Kasih kekuatan baik kepada diaken GBI Suha 2, maupun siapapun yang terlibat dalam pelayanan GBI Suha 2, pemusik yang luar biasa, multimedia, saya doakan saudara. Supaya tahun 2026 saudara jadi pemenang. Yang terakhir saudara, saya mau sharing tentang satu hal lagi, bermimpi yang besar. Pertama yang bermimpi yang besar, kedua melakukan perkara yang besar. Ketiga saudara, yang luar biasa buat saya apa? Punya iman yang besar. Punya iman yang besar saudara. Ini ada satu kesaksian saya lah, hal kecil saudara. Hal bukan kecil, buat saya hal besar malahan. Di awal saya mulai jadi gembala, tiba-tiba pusat ganti sistem, menjadi semua diserahin ke lokal, musik, segala macam. Wow, saya itu gimana Tuhan? Pemusik, saya nggak ngerti musik, saya tidak tahu gimana caranya. Tapi saya punya iman begini, saya dapat tim musik yang terbaik. Itu doa saya. Habis gimana? Saya harus lawan Aruna, lawan Baranang Siang untuk dapat tim musik yang terbaik. Gimana caranya saya? Saudara, iman saya besar. Saya tiba-tiba saya telepon siapa ya? Telepon Dani, saya lupa. Ada Dani, saya mau ketemu sama yang beresin musik di pusat. Di saat itu juga saya pergi di mana, pokoknya saya langsung action, saya gerak saudara. Saya lakukan suatu action yang gimana, saya ketemu tim musik, saya mulai negosiasi. Saya bilang, saya mau musik yang terbaik. Gimana caranya? Dan puji Tuhan, Tuhan kirim tim yang terbaik buat saya. Tim musik yang luar biasa, kita tepuk tangan buat mereka. Saya punya tim musik yang orang lain bilang, kok mau ya mereka ikutin kamu gitu loh. Gue bilang, lu jangan iri, mana? Sesama gembala juga iri-irian loh, ada, jangan salah. Bener, itu kenyataan loh. Si itu mau ikut lu, memang lu kasih apa? Doa, gue bilang. Gue punya iman yang besar. Gue dapat, ada Aruna, cabang Aruna juga benar, tim musik juga ada. Luar biasa kan? GBI Suha 2 punya tim musik sendiri. Buat saya, satu iman yang besar bisa mendatangkan suatu hasil yang kita inginkan. Joshua kenapa bisa luar biasa, saudara? Saudara tahu nggak doa Joshua, ada satu doa yang luar biasa di Joshua apa? Matahari berhenti. Pernah baca nggak ayat itu? Keren nggak? Joshua 10 ayat 12 dan 13. Saya baca 13 aja lah ya, biar cepat. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak. Keren nggak saudara? Keren nggak? Luar biasa loh. Matahari nggak bergerak loh. Wow. Ada satu doa gimana seorang yang punya iman segitu besar sampai matahari nggak bergerak. Santai kita mencret aja, kadang doa juga nggak mumpan-mumpan, betul nggak sih? Panas, padan, pusing kepala, doa, nggak sembuh-sembuh. Ini matahari pun tak bergerak. Sebesar apakah iman seorang Joshua?
Buat saya, saudara, pada saat situasi yang seperti tak menentu seperti tadi itu, saudara harus ingat bahwa ada satu Nabi Tuhan yang sedemikian berkenan di hadapan Tuhan. Sedemikian besar iman mereka. Sedemikian besar mimpi mereka. Dan mereka melakukan sesuatu yang tak pernah kadang-kadang kita pikirkan. Wow. Saudara, kita akan jadi pemenang. Amin. Saya undang tim musik yuk. Kita masuk dalam perjamuan. Di tahun 2026 ini, ya, dan kita akhirin 2026 nanti, biar setiap mulut bibir kita menyaksikan kebaikan Tuhan. Ada kesaksian yang kita naikkan, ada kedahsyatan daripada kesaksian itu. Bukan kesaksian yang biasa gitu loh. Itu doa saya untuk KBI Suhat 2 tempat ini. Ya, kita masuk dalam perjamuan. Ada yang belum terima dalam perjamuan, cawan perjamuan? Kalau sudah, saya undang kita saudara bangkit berdiri yuk. Saudara, kita masuk dalam perjamuan ini dengan hati yang bertobat. Hati yang mengasihi Tuhan, saudara. Hati yang mengasihi keluarga, saudara. Mengasihi suami, mengasihi istri dan anak-anak, saudara. Orang tua. Saudara doakan kedua kaki kita masing-masing. Kialabaya shandelabaya kialabaya shandelabaya shando labaya shandelabaya sandelabaya shando. Doakan saudara, doakan pasangan kita, doakan anak-anak kita, sebut nama mereka di hadapan Tuhan.
2026 mereka akan luar biasa. Mereka akan diangkat bersama dengan kita. Nggak pernah turun dan selalu jadi kepala. Kialabaya shande labalabaya shande labaya shande. Labaya shande labalabaya shande. Labalabaya shande. Kita minta ampun kalau ada kesalahan yang sengaja maupun tidak sengaja yang kita lakukan. Sebelum kita ambil pejamuan ini, minta ampun saudara. Jalabaya shande, Jalabaya shande, Jalabaya shanda, Labaya shande, Labaya shande, Labaya shande, Jalabaya shande, Labaya shande, Labaya shande, Labaya shande, Labaya shande, Labaya. Dan terakhir saudara, lepaskan pengampunan atas siapapun yang bersalah kepada kita pada sepanjang 2025. Lepaskan pengampunan. Firman Tuhan mengatakan pada saat kita ampuni orang lain, Tuhan juga ampuni kita. Labaya syanda, labaya syanda, labaya. Lepaskan pengampunan itu. Biar kita masuk dalam hadirat Tuhan dengan hati yang siap diberkati oleh Bapa. Labaya syanda, dengan datang dengan hati yang rindu dan dengan datang dengan hati yang hancur di hadapan Engkau ya Bapa. Ya Tuhan berkenan apa yang kami lakukan di 2026 ini ya Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kita angkat roti sedang kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, dia mengambil roti dan sesudah yang ucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, ini tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita juga angkat cawang kita tinggi-tinggi, saudara. Demikian juga dia mengambil cawang sesudah makan, lalu berkata, cawang ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasihi Tuhan, bukankah cawang yang mengucap syukur atas, ya kita ucap syukur, adalah persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Jalabaya shandelabaya. Buka hati kita, ucap syukur akan kebaikan-Mu. Jalabaya shandababa. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih.
Terima kasih Tuhan. Untuk pagi ini Tuhan, perjamuan ini ya Bapa. Selalu jadi peringatan kami akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pagaring keluarga kami dengan darah Tuhan Yesus. Dimanapun kami berada ya Bapa. Keluarga kami di cover dengan anugerah Tuhan dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan, diberkati Tuhan luar biasa, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Haleluya. Baik, saudara, kita akan juga bersama-sama dengan informasi untuk pengumuman kita hari ini. Kami juga akan saksikan dari video, kami persilakan. Menurut saya sih belajar dari pengalaman ya, mindset kita itu sangat menentukan. Tiap orang dalam menjalani kehidupannya masing-masing ya, bisnis kah ya, kehidupan kah, apapun itu, saat menghadapi masalah sangat sulit sampai sangat stres, itu seringkali apapun masukan itu tidak akan bisa masuk. Penting ya buat kita adalah mindset ya. Jadi saat kita ketemu masalah sangat sulit sekalipun, itu selalu harus ingat bahwa sebetulnya kalau kita melihatnya dengan cara yang berbeda, kita yakini bahwa pasti ada jalan, pasti ada cara ya. Baik, puji Tuhan, puji saudara. Nah, Bapak Ibu tadi saksikan sekilas video bisnis mentoring ya, yang perdana 2026 dan dilaksanakan pada Kamis tanggal 29 Januari kemarin dengan insight yang luar biasa dari seorang pebisnis yang kelas kakap, kelas paus luar biasa ya. Jadi istilahnya ekspor luar biasa dan kesaksian serta berbagi share tentang pengalamannya sehingga acara bisnis mentoring ini akan terus berkembang. Saya percaya Bapak Saudara, Bapak Ibu yang rindu bersama-sama bergabung kita dalam bisnis mentoring, Tuhan akan perlengkapi luar biasa untuk menghadapi beberapa hal di mana kita berusaha ataupun bagaimana kita menghadapi kehidupan kita Bapak Saudara. Kita diperlengkapi secara luar biasa. Siapa yang rindu Bapak Saudara mau lagi untuk bisnis mentoring? Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus dong. Dan ibadah minggu depan yaitu 8 Februari dilayani oleh Pastor Andreas Clemens Winanda, seorang lead pastor dari Good DNA Church GBI Lipo Cikarang dan juga seorang dokter aktif. Dan beliau akan hadir memberikan kesaksian dan firman Tuhan pada ibadah minggu depan 8 Februari. Mari jemaat saudara bersama-sama bergabung, mari hadir. Kita percaya banyak hal yang Tuhan ingatkan dalam ibadah tersebut. Dan dibuka pendaftaran untuk baptisan selam yang akan dilaksanakan hari Sabtu jam 1 siang di 14 Februari 2026. Bapak Saudara kami ulangi, dibuka pendaftaran untuk baptisan selam yang akan dilaksanakan hari Sabtu jam 13 atau jam 1 siang 14 Februari 2026 di GBI Aruna.
Nah Bapak Ibu, Saudara sekalian yang siap menerima baptisan selam, boleh diundang untuk mendaftar di pusat informasi. Nah sekarang kita bersama-sama akan difasilitasi Bapak Ibu Saudara, sehingga yang rindu untuk mengalami baptisan selam, silahkan mendaftar Bapak Saudara. Dan Bapak Saudara, saya rindu sekali Bapak Ibu yang baru pertama kali ibadah tempat ini ada. Ada yang baru pertama kali, wow di tengah luar biasa. Boleh berikan salam kiri kanannya, selamat datang, boleh bergabung ya. Bapak Ibu, bila belum memiliki tempat ibadah yang tetap, kami rindu bersama-sama bergabung di tempat ini untuk muji menyembah Tuhan. Ada lagi? Sebelah kanan? Sebelah kiri? Oke, boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus dong. Kita percaya baik jiwa-jiwa baru Tuhan akan hantar di tempat ini. Amin. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah hari ini. Haleluya, bersama-sama angkat pujian. Kami memuji kebesaran-Mu. Angkat tanganmu tinggi-tinggi kepada Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Engkau ajaib. Mari sama-sama katakan, kami memuji kebesaran-Mu. Oh, ajaib Tuhan, ajaib. Boleh sekali lagi buka tanganmu tinggi-tinggi dan katakan, kami memuji kebesaran-Mu. Oh, ajaib Tuhan. Engkau ajaib Tuhan. Mari sama-sama katakan kepada Tuhan Yesus, kami memuji kebesaran-Mu. Engkau ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Engkau ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sekali lagi angkat tanganmu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Sorak-sorai haleluya. Benar Tuhan, Engkau sungguh-sungguh ajaib, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Terpuji-puji namamu kekal selama-lamanya. Terima kasih untuk pagi hari ini Engkau telah melawat setiap kami, umatmu GPI Soekarno-Hatta II. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Engkau telah berbicara menyikapan kebenaran firman kepada seluruh sidang jemaat-Mu di GPI Soekarno-Hatta II. Terima kasih. Materikan seluruh kebenaran-Mu untuk kami pegang, untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Engkau telah berbicara bagi setiap kami sidang jemaat-Mu melalui kebenaran firman-Mu, melalui Yosua Tuhan. Kiranya itu menjadi contoh bagi kami untuk kami memiliki mimpi yang besar. Seluruh jemaat-Mu memiliki doa, kesepakatan keluarga untuk melaksanakan mimpi yang besar itu. Kiranya Roh Kudus-Mu terus memberikan kekuatan, damai sejahtera, sukacita-Mu penuh atas sidang jemaat, untuk kami boleh melakukan di tahun 2026 lebih baik daripada tahun 2025. Apapun keadaan kami tetap hanya percaya Engkau satu-satunya Allah yang dapat kami andalkan,
yang kami percayai dalam setiap kehidupan kami Bapak. Terima kasih Bapak, terpuji-puji nama Tuhan kekal selamanya. Berkati hamba-Mu Pastor Rinto yang telah Engkau pakai luar biasa untuk menyampaikan rahasia kebenaran firman-Mu melalui pewahyuan-pewahyuan yang baru. Engkau nyatakan kuasa firman-Mu bekerja. Hamba-Mu telah menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu melalui kebenaran firman. Tuhan berkati, tambahkan hikmat pewahyuan yang baru atas gembala kami Pastor Rinto yang Tuhan percayakan di tempat ini Tuhan. Berikan kekuatan, damai sejahtera, sukacita, kesehatan, tubuh, jiwa, roh terpelihara sempurna di dalam Engkau yang memberi kekuatan atas hamba-Mu untuk melakukan seperti apa yang Tuhan mau di dalam penggembalaan di Soekarno-Hatta II. Berkati istri, anak-anak, berkati pelayanannya, berkati juga setiap usaha pekerjaannya. Kemanapun hamba-Mu pergi, Engkau menyertai, Engkau melindungi, Engkau memberkati. Terima kasih Bapak. Kami serahkan hamba-Mu ke dalam tangan-Mu. Kedua wakil kepala staf tempat ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Ada unity di antara kami semua Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur untuk gembala sidang Pastor Niko Nyotor yang Tuhan percaya sebagai gembala sidang Rayon 2. Kurangnya Tuhan menuntun hamba-Mu. Tuhan mengurapi hamba-Mu lebih lagi dalam membawa setiap jemaat-Mu melalui visi-visi yang Tuhan percayakan. Tahun ini adalah tahun untuk amanat agung. Kiranya kami semua boleh mampu melakukan. Bersama-sama Tuhan, kami akan melakukan perkara-perkara yang besar. Terima kasih, berkati hamba-Mu, kesehatannya, istri, anak, cucu, mantu, seluruh keluarga besar, juga para wakil gembala, baik di pusat maupun di Rayon 2. Tuhan berkati. Terima kasih Bapak. Kami punya gembala yang rendah hati, yang takut akan Tuhan, yang peka mendengar suara Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu ke dalam tangan seluruh pelayanan aspek kehidupannya Bapak. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia di mana kami boleh tinggal. Karena begitu besar kasih Allah akan bangsa ini, Engkau telah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, agar setiap orang yang percaya kepada Dia tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Ini waktunya Tuhan, Engkau melawat bangsa kami. Kami rindu seperti apa yang Engkau rindukan. Engkau menghendaki agar semua orang diselamatkan. Terjadi hujan keselamatan atas bangsa ini. Terjadi hujan pertobatan atas bangsa ini. Ini waktunya Tuhan, tahun 2026. Di mana tahun amanat agung boleh diberitakan atas bangsa ini. Bangsa kami boleh mengenal Engkau satu-satunya Allah yang dapat kami andalkan. Allah yang benar, Allah yang hidup. Di kolongan ini satu nama, Yesuslah Tuhan. Tidak ada yang lain. Bangsa kami boleh mengenal nama-Mu. Bangsa kami boleh memasyurkan nama Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Indonesia diberkati oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami juga bersyukur untuk para pemimpin bangsa, Presiden, Wakil Presiden Bapak Prabowo, juga wakilnya Pak Gibran. Kedua hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk membawa bangsa yang besar ini. Kiranya terus Tuhan memakai mereka. Hikmat, kebijaksanaan daripada Bapa mengalir. Takut akan Tuhan mengalir atas kedua pemimpin bangsa kami. Dan seluruh pemerintahan dan jajarannya dari pusat sampai daerah. Ada roh unity di antara mereka dalam melaksanakan tugas-tugas kenegaraan. Dalam kesepakatan Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin bangsa kami. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk kota di mana kami boleh tinggal. Berkat-Mu turun atas kota ini. Damai sejahtera sukacita. Roh pengenalan akan Allah turun atas kota Bandung. Atas pemimpin-pemimpin dari gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RT. Ada roh unity di antara mereka Bapak. Terima kasih Bapak, kami serahkan pemerintahan kami di kota Bandung. Kiranya Tuhan campur tangan dan Tuhan memberkati. Tuhan juga memberkati setiap persembahan, baik persembahan perpuluhan mau persembahan umum. Tuhan berkati semua sidang jemaat-Mu yang mengasihi Tuhan berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur. Sore ya.
pada pagi hari ini. Sebentar kami akan berpisah satu yang lang. Sempurnakan berkat-Mu atas kami semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita angkat kedua tangan kita. Purana membawa berkat Tuhan yang bernimpah-nimpah-nimpah. Cinta kasih dari Tuhan menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama katakan, amin. Happy Sunday, Tuhan berkati.